Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dengan judul Bayi Bajang. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Rina dan Ayu sudah bersahabat sejak SMA. Keduanya memiliki kepribadian yang saling melengkapi. Rina gadis yang tenang, berpikiran panjang, dan cenderung memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan. Sebaliknya, Ayu pribadi yang impulsif dan emosional. Mereka seringkali berbagi cerita, tawa, dan kesulitan hidup. Persahabatan mereka kuat, namun ujian besar akan segera datang. Ayu menjalin hubungan asmara dengan Yudi, seorang pria tampan yang awalnya perhatian dan terlihat serius. Namun semua berubah ketika Ayu mendapati dirinya hamil. Yudi yang sebelumnya bersikap manis dan penuh perhatian, mendadak menghilang. Ia mulai menjauh, menghindari Ayu dengan berbagai alasan, hingga akhirnya meninggalkan Ayu sendirian menghadapi kenyataan pahit itu. Kehamilan di luar nikah bagi Ayu adalah bencana. Ayu merasa malu, takut, dan marah sekaligus. Keluarganya yang konservatif pasti akan menolak mentah-mentah jika mengetahui keadaan ini. Masa depan yang ia bayangkan hancur begitu saja. Tekanan sosial dan rasa takut dihukum menjadikan pikirannya gelap. Ayu mulai kehilangan pegangan, emosinya tak terkendali, dan ia merasa satu-satunya jalan keluar adalah mengakhiri kehamilannya secara diam-diam. Dalam keputusasanya, Ayu meminta bantuan kepada satu-satunya orang yang ia percaya, yaitu Rina. Pada awalnya, Rina menolak keras. Baginya, menggugurkan kandungan adalah dosa besar, tindakan yang tak bisa dimaafkan. Namun Ayu terus mendesak, menangis, dan memohon, bahkan mengancam akan melakukan sesuatu yang lebih nekat jika Rina tidak membantunya. Hati Rina tertekan di antara perasaan bersalah dan rasa tanggung jawab sebagai sahabat. Setelah banyak perdebatan, dengan berat hati Rina akhirnya setuju. Ayu tinggal di sebuah kosan yang berada di daerah terpencil, agak jauh dari pusat kota. Tempat itu berdiri di tepi hutan kecil, di mana pohon-pohon besar tumbuh menjulang, membuat suasana semakin sunyi dan suram. Kosan itu bukanlah tempat yang nyaman. Lorong-lorongnya sempit, dengan dinding-dinding lembab dan lampu yang redup. Angin malam sering berembus lewat jendela-jendela yang sudah tua, menghasilkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana dingin dan mencekam terasa bahkan di siang hari. Malam ketika mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungan Ayu, hujan rintik-rintik turun, menciptakan kabut tipis yang menutupi jalan-jalan di sekitar kosan. Ayu terbaring di kamar sempit dengan dinding kusam, sementara Rina dengan tangan gemetar mengikuti instruksi dari internet. Hati Rina berdegup kencang sepanjang proses itu, tetapi Ayu dalam kesakitan terus mendorong agar prosesnya selesai. Setelah janin berhasil digugurkan, mereka membungkusnya dengan kain, lalu diam-diam keluar dari kosan menuju kebun di belakang, di mana terdapat sebuah pohon besar. Dengan cangkul yang sudah disiapkan, Rina dan Ayu menggali lubang di bawah pohon itu. Mata Rina berkaca-kaca melihat kecilnya kain pembungkus itu. Ia tak mampu menahan perasaan bersalah yang perlahan menggerogoti pikirannya. Lubang itu akhirnya tertutup tanah, dan di malam yang gelap itu, mereka kembali ke dalam kosan tanpa sepatah kata. Namun sejak malam itu, perasaan tidak nyaman terus menghantui Rina. Bayangan janin itu terus terlintas di pikirannya, terutama ketika ia sendirian. Malam-malam setelahnya dipenuhi dengan kegelisahan. Rina mulai sering terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya.
Ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan kamar. Suara-suara kecil seperti langkah kaki, gemerisik di lantai, atau suara angin yang aneh semakin sering ia dengar. Ayu juga mulai berubah. Wajahnya semakin tirus. Matanya selalu terlihat lelah, dan ia seringkali terlihat berbicara sendiri di dalam kamar. Rina mencoba untuk meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek dari rasa bersalah. Tetapi semakin hari, kejadian-kejadian aneh di kosan itu semakin sering terjadi. Suatu malam, ketika Rina sedang terlelap, ia bermimpi melihat sosok bayi berlumuran darah merangkak perlahan dari ujung lorong menuju tempat tidurnya. Bayi itu tidak menangis, namun matanya yang hitam legam menatap tajam ke arah Rina, membuatnya terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Pikirannya terguncang. Ia merasa bersalah, takut, dan semakin tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya imajinasinya. Sudah beberapa hari berlalu sejak malam mengerikan itu. Ayu dan Rina mencoba menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun rasa bersalah terus menghantui mereka, terutama Rina. Ia sering merenung, bertanya-tanya apakah keputusannya membantu Ayu adalah hal yang benar. Namun yang paling mengganggu adalah peristiwa-peristiwa aneh yang mulai terjadi di sekitar mereka. Malam itu Rina sedang terbaring di atas kasurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Hawa dingin menusuk kulit meskipun ia sudah mengenakan selimut tebal. Matanya masih sulit terpejam. Pikiran tentang malam saat mereka mengubur janin di belakang kosan Ayu terus berputar di kepalanya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara samar. Tangisan bayi. Awalnya kecil, seperti berasal dari jauh. Tetapi semakin lama semakin jelas. Ia terdiam, menajamkan pendengarannya. Gak mungkin, ini paling perasaanku aja, gumamku lirih, mencoba meyakinkan dirinya. Namun suara tangisan itu tidak hilang. Semakin lama semakin nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menarik nafas panjang, mencoba tenang. Tetapi suara itu membuat detak jantungnya semakin kencang. Tangisannya semakin keras. Rina segera bangun dan menyalakan lampu kamar. Matanya menyapu seluruh sudut ruangan. Kosong, tidak ada apa-apa. Suara itu menghilang begitu saja, seolah-olah hanya halusinasi. Tapi Rina tahu betul bahwa ia mendengar sesuatu. Suara bayi menangis, samar, seperti datang dari dunia lain. Keesokan harinya Rina memutuskan untuk menginap di kosan Ayu, mencari sedikit ketenangan di antara sahabatnya. Ayu semakin kurus dan pucat, wajahnya seperti tidak tidur berhari-hari. Ketika Rina masuk ke kamarnya, Ayu duduk di atas kasur, wajahnya kosong. "Kamu baik-baik saja?" Rina bertanya hati-hati, duduk di tepi kasur. Ayu menggeleng lemah. "Aku gak tahu, Rin. Rasanya ada yang gak beres." "Apa maksudmu?" Ayu memeluk lututnya, matanya berkaca-kaca. "Aku dengar suara itu lagi. Tangisan bayi. Di sini, di dalam kamar ini." Rina terdiam sejenak. Ia tidak ingin membuat Ayu semakin tertekan. Namun ia sendiri mendengar suara serupa malam sebelumnya. "Mungkin kita terlalu banyak mikir. Ini semua mungkin cuma perasaan kita," ujar Rina, mencoba meyakinkan dirinya dan Ayu. Ayu menatap Rina dengan tatapan kosong. "Aku gak yakin. Rasanya ada yang ngikutin aku, Rin. Dimanapun aku berada, selalu ada yang ngeliatin, seperti ada mata di setiap sudut ruangan." Rina bergidik mendengar pengakuan itu. Ia juga merasakan hal yang sama. Kosan Ayu yang dulu hanya terasa sepi, kini semakin menakutkan. Ada hawa dingin yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mengendap-endap di antara bayangan di sudut-sudut kamar. "Kamu ngerasain gak, Rin? Perasaan kayak diawasi?" Ayu bertanya. Suaranya bergetar.
Rina hanya bisa mengangguk. Iya, aku juga ngerasain kayak ada yang perhatiin kita. Tapi siapa? Jawab Rina mengerutkan kening. Ayu menarik nafas panjang. Aku gak tahu, tapi aku takut. Malam semakin larut, namun tak ada dari mereka yang bisa tidur. Ayu terus melirik ke arah pintu kamar, seolah mengharapkan sesuatu muncul dari balik pintu. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rina mencoba mengalihkan pikiran, namun tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Kamu kunci pintunya tadi kan? Bisik Rina sambil menatap pintu yang kini terbuka lebar. Ayu mengangguk cepat. Iya, aku yakin sudah kukunci tadi. Jantung Rina berdegup kencang. Mereka berdua tetap diam di tempat, tidak berani bergerak. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin, dan dari celah pintu terdengar suara langkah kaki kecil yang menggema di luar kamar. Rina dan Ayu saling menatap, mata mereka membesar penuh ketakutan. Langkah-langkah itu terdengar seperti langkah kaki seorang anak kecil yang berjalan di lantai kayu kosan. Tidak ada orang lain di kosan itu selain mereka berdua, dan suara langkah itu kini mendekat ke arah pintu kamar. Apa itu? Tanya Ayu dengan suara bergetar. Rina menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, namun tidak ada yang muncul. Hanya keheningan mencekam yang menyelimuti mereka. Kita harus pergi dari sini, Ayu. Bisik Rina akhirnya, suaranya penuh ketakutan. Ini gak normal, semua ini gak wajar. Ayu menggeleng, terdiam di tempatnya. Kita gak bisa lari, Rin. Apapun itu, dia ada di sini, di mana-mana. Seolah membenarkan perkataan Ayu, pintu kamar yang tadinya terbuka perlahan tertutup kembali dengan sendirinya, membuat suasana semakin mencekam. Rina merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang terjadi di kosan ini? Kita nggak bisa tinggal di sini, Ayu. Ini udah nggak aman. Desak Rina lagi, suaranya bergetar. Aku hanya menggeleng, masih memeluk lututnya erat-erat. Aku tahu, Rin. Aku takut banget. Rina mendekat, mencoba memegang tangan Ayu yang gemetar. Namun bahkan dalam genggaman itu, Rina bisa merasakan hawa dingin aneh yang seolah merasuk ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang tidak kasat mata ada di sana, mengawasi dan menunggu. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Teror yang terjadi bukan lagi sekedar perasaan bersalah atau halusinasi. Ada sesuatu yang nyata di sana, di balik setiap bayangan, di setiap sudut kamar, dan tidak akan berhenti sampai mereka menghadapi kebenaran yang lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu Rina terbangun lagi, bukan karena mimpi buruk seperti biasa, tetapi karena suara langkah kaki kecil yang bergema di luar kamarnya. Keringat dingin membasahi lehernya, dan ia langsung teringat kejadian beberapa hari lalu di kosan Ayu. Suara itu sama, langkah kaki kecil yang pelan namun jelas, seakan berasal dari anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Suara itu lagi, bisik Rina pada dirinya sendiri. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa mendengar suara tersebut semakin mendekat. Suara langkah itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rina memaksa dirinya bangun, meski tubuhnya gemetar. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamarnya sedikit, lalu mengintip ke lorong. Pandangannya tertuju pada sosok kecil di ujung lorong, seorang bayi. Bayi itu merangkak perlahan. Tubuhnya kecil seperti balita, tetapi wajahnya aneh, pucat, mata hitamnya kosong, dan mulutnya setengah terbuka, seperti sedang berusaha mengeluarkan suara yang tidak bisa didengar. Kulit bayi itu pucat kebiru-biruan, seolah tidak pernah terkena sinar matahari, dan jari-jarinya terlihat panjang, lebih panjang dari bayi pada umumnya. Rina terdiam sejenak, antara takut dan bingung. Apa yang dilihatnya terasa begitu nyata, namun tidak masuk akal.
Bayi itu, bisiknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bayi itu merangkak ke arahnya, perlahan tapi pasti, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Tatapan bayi itu menembus Rina, membuat bulu kuduknya berdiri. Astaga, apa ini? Rina mendekat, tetapi tiba-tiba udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Kabut tipis muncul entah dari mana. Bayi itu menghilang begitu saja, seiring kabut yang mengaburkan pandangan Rina. Rina mundur, tubuhnya bergetar hebat. Itu apa tadi? Aku gak salah lihat kan? Ia terdiam di ambang pintu, tidak berani melangkah keluar. Namun suara langkah kecil yang tadi telah hilang. Udara kembali tenang, tapi rasa dingin tetap menyelimuti ruangan. Pagi harinya, Rina buru-buru pergi ke kosan Ayu. Ia harus menceritakan apa yang dilihatnya. Sesampainya di sana, suasana kosan masih sunyi, seperti biasa. Tidak ada penghuni lain yang terlihat, hanya suara angin yang berembus pelan lewat jendela tua. Ayu, panggil Rina saat mengetuk pintu kamar sahabatnya. Tidak ada jawaban. Rina mendorong pintu dan masuk. Ayu sedang duduk di lantai dengan tatapan kosong, menatap tembok. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya terlihat semakin kurus, seperti habis tersedot tenaga. Ayu, kamu kenapa? Tanya Rina khawatir, berjongkok di sebelahnya. Tanpa menjawab, Ayu tiba-tiba tersenyum aneh. Senyum yang membuat Rina merasa merinding. Lirih, pelan, dan melas. Ayu mulai bicara dengan suara aneh, suara yang bukan miliknya. Bunda, Bunda. Suara itu terdengar seperti bayi yang baru belajar berbicara. Ayu memiringkan kepalanya dengan cara yang aneh, seolah bukan dirinya yang menggerakkan tubuhnya. Rina bergidik. Ayu, kamu ngomong apa? Ia menggoyangkan bahu Ayu, namun Ayu tetap dalam posisi yang sama, sambil terus memanggil dengan suara bayi. Bunda, pulang. Bawa aku pulang, Bunda. Rina mundur, wajahnya pucat. Ini gak mungkin. Ayu, hentikan. Kamu bikin aku takut. Ia berdiri berharap Ayu hanya bercanda. Meskipun jelas, ini bukan Ayu yang dikenalnya. Namun Ayu tidak berhenti. Tubuhnya kini bergerak kaku, seperti sedang meniru gerakan bayi yang merangkak. Suara itu semakin melas, semakin lirih, namun menusuk ke dalam hati. Bunda, bawa aku pulang. Aku mau pulang, Bunda. Ayu, tolong hentikan. Lu gak sadar kan? Lu kesurupan, Ayu. Sadarlah. Rina kini panik, tubuhnya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, Ayu berhenti bergerak. Ia menunduk dalam. Tubuhnya bergetar lemah. Kemudian dengan suara yang serak dan dalam, Ayu berkata lagi. Kali ini dengan nada yang jauh lebih menyeramkan. Bunda, aku di sini. Bawa aku pulang, atau aku akan ikut kalian selamanya. Rina langsung tertegun. Apa maksudnya? Gumamnya. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Dia tahu, apapun yang sedang berbicara melalui Ayu bukanlah sahabatnya lagi. Ayu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Tatapan matanya kosong dengan senyuman melengkung yang tidak alami. Kalian sudah salah. Kalian gak bisa lari. Aku mau pulang, Bunda. Bawa aku pulang. Rina mundur beberapa langkah. Tangannya menutupi mulutnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua ini sudah terlalu jauh. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya dalam hati. Saat itu juga Ayu tiba-tiba pingsan. Tubuhnya jatuh tergulai di lantai, seperti boneka yang kehabisan tenaga. Rina berlari mendekat, memeriksa nadinya, masih berdetak. Meski lemah, namun Rina tahu ini bukan akhir dari gangguan. Justru ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sore itu, setelah Ayu sadar, Rina mencoba berbicara dengannya. Ayu, lo sadar gak tadi lo kesurupan? Lo nyebut-nyebut
Aku bunda, itu apaan sih? Tanya Rina dengan nada khawatir sambil duduk di tepi kasur. Ayu menatapnya dengan tatapan bingung. Apa? Aku gak ingat apa-apa. Kesurupan? Serius lo? Rina mengangguk cepat. Iya, lo dirasukin. Suara lo berubah jadi kayak bayi. Terus lo manggil-manggil aku, bilang minta pulang. Aku berani sumpah. Ayo, ini udah gak bener. Ayu terdiam, menatap lantai. Aku juga sering dengar suara bayi Rin di kepala aku. Setiap malam, kayak ada yang ngikutin aku. Mungkin itu anak aku yang waktu itu. Rina merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jangan ngomong gitu. Kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, ini nggak bisa terus kayak gini. Ayu hanya mengangguk lemah. Iya, aku juga nggak kuat, Rin. Aku takut. Kita harus cari cara buat beresin ini semua. Rina menatapnya penuh rasa bersalah. Aku janji. Ayo, kita nggak akan biarin ini berlarut-larut. Aku akan cari bantuan. Mereka berdua saling terdiam, menyadari bahwa malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar yang akan mereka hadapi. Ketakutan semakin menjadi, dan Rina tahu mereka tak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Setelah malam yang mencekam itu, dia dan Ayu sepakat mencari pertolongan. Salah seorang penghuni kosan lama pernah menyebut nama seorang datu, seorang ahli spiritual yang dikenal bisa mengatasi hal-hal mistis seperti ini. Pagi itu mereka berdua menempuh perjalanan ke rumah datu yang terletak di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Rumahnya kecil dan tua, dengan banyak pohon besar yang menaungi halamannya. Aura misteri sudah terasa, bahkan sebelum mereka mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang menyambut mereka. Tatapannya tajam, meskipun senyumnya ramah. Masuklah anak-anak, katanya pelan, mengundang mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, namun penuh dengan benda-benda mistis. Apa yang membawa kalian kemari? Tanya Datu, suaranya lembut namun penuh wibawa. Rina memulai, suaranya sedikit gemetar. Datu, kami butuh bantuan. Ada sesuatu yang aneh. Kami diganggu, Datu. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Ini soal janin yang kami gugurkan. Datu terdiam sejenak, matanya menyipit seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ceritakan semuanya, katanya tenang, meski terlihat jelas bahwa dia sudah tahu ada sesuatu yang serius. Setelah mendengarkan cerita mereka dengan seksama, Datu menarik nafas panjang. Apa yang kalian hadapi bukan gangguan biasa, ucapnya pelan namun tegas. Janin yang kalian gugurkan itu tidak pergi dengan tenang. Dia berubah menjadi bajang. Bajang? Tanya Ayu, keningnya berkerut. Apa itu, Datuk? Datuk menatap mereka bergantian, wajahnya semakin serius. Bajang adalah makhluk mistis. Biasanya, bajang digunakan dalam pesugihan atau ilmu hitam. Tapi dalam kasus kalian, bajang itu bukan makhluk yang dipanggil, melainkan terbentuk dari jiwa janin yang tidak diberi hak untuk lahir dengan wajar. Rina bergidik. Jadi, janin yang kita kubur itu, dia nggak pergi ke alam lain? Datu mengangguk. Tidak, dia terjebak di antara dua dunia. Dan yang lebih buruk lagi, ada lebih dari satu bajang di tempat kalian. Bayi-bayi yang digugurkan sebelumnya. Mereka juga masih di sana. Tempat itu sudah menjadi sarang bagi mereka. Rina memegang erat tangan Ayu, merasa semakin takut. Aku udah bilang dari awal, Ayu, ini udah gawat banget.
Kita nggak bisa main-main lagi sama hal ini. Ayu menunduk, suaranya pelan. Iya, aku nyesel, Rin. Aku beneran gak tahu bakal sampai kayak gini. Tapi sekarang kita harus ngapain, Datuk? Datuk memandangi mereka dengan tatapan penuh pemahaman. Kalian harus menebus kesalahan itu. Jika tidak, bajang ini akan terus mengganggu kalian. Bukan hanya menakut-nakuti, tapi bisa saja mengambil nyawa. Nyawa? Ayu menelan ludah. Suaranya tercekat. Serius, Datuk? Datuk mengangguk lagi. Bajang adalah makhluk yang sangat berbahaya. Jika mereka merasa tidak diperlakukan dengan benar, kalian tidak hanya melanggar kodrat, tetapi juga merampas hak mereka untuk lahir. Sekarang mereka ingin hak mereka dikembalikan, dan jika kalian tidak berhati-hati, mereka akan menuntut nyawa kalian sebagai tebusan. Rina mengusap wajahnya, mencoba mengendalikan kegelisahannya. Jadi, apa yang harus kita lakuin sekarang, Datuk? Kita nggak bisa gini terus. Datuk tersenyum tipis, seolah sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaan itu muncul. Kalian harus melakukan ritual penebusan. Bajang-bajang ini harus dilepaskan dengan cara yang benar. Kalian harus meminta maaf kepada mereka, memberikan persembahan, dan menyucikan tempat mereka. Ayu yang dari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Gimana caranya? Maksud aku, kita cuma mau semuanya selesai. Kita nggak ngerti soal mistis kayak gini. Datuk mengangguk paham. Tenang saja, aku akan membantu kalian. Tetapi ini bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Butuh niat yang tulus, dan kalian harus benar-benar siap menghadapi konsekuensinya. Rina menatap Datuk dengan cemas. Konsekuensinya, Datuk? Datuk mendesah pelan, lalu berkata, jika ada satu saja dari kalian yang tidak sepenuh hati, bajang itu akan semakin marah. Bukan cuma kalian yang akan terkena dampaknya, tapi juga orang-orang di sekitar kalian. Suasana semakin tegang di ruangan itu. Datuk lalu menjelaskan lebih lanjut tentang bajang, arwah bayi-bayi yang gugur dengan cara yang tidak wajar, seperti hasil dari aborsi atau keguguran yang disengaja. Seringkali menjadi bajang, mereka tidak tumbuh seperti manusia biasa, tetapi mereka tetap memiliki kesadaran. Mereka bisa merasakan kemarahan, kesedihan, dan dendam. Ayu menelan ludah lagi, wajahnya terlihat putus asa. Aku beneran gak mau ini terjadi. Aku gak mau mereka marah sama aku. Rina menatap sahabatnya dengan penuh penyesalan. Aku juga, Yuk. Aku takut banget. Tapi kita gak bisa mundur sekarang. Datuk melanjutkan. Bayi-bayi ini termasuk bajang yang kalian lihat. Tidak akan pergi sebelum hak mereka dipenuhi. Tempat kalian kosan itu sudah menjadi tempat di mana banyak nyawa bayi gugur. Mereka semua terjebak di sana, tidak bisa pergi. Itu sebabnya kalian merasa diganggu lebih dari satu sosok. Rina menatap kosong ke arah Datuk. Otaknya berusaha mencerna semua informasi ini. Jadi, ada bayi lain di sana selain yang kita gugurkan? Datuk mengangguk pelan. Iya, kosan itu sudah lama menjadi tempat seperti ini. Setiap bayi yang digugurkan di sana, arwahnya tertinggal dan tidak bisa pergi. Mereka semua bergabung, membentuk satu kekuatan yang semakin kuat. Ayu kini tampak semakin pucat. Kita harus segera beresin ini. Aku gak mau tambah parah. Datuk bangkit dari tempat duduknya dan menatap mereka berdua dengan tegas. Kalian sudah memulai jalan ini. Sekarang, kalian harus menyelesaikannya. Setelah menjelaskan pentingnya ritual penebusan, Datuk memberitahu Rina dan Ayu bahwa mereka harus melakukan ritual itu di malam bulan purnama, saat energi arwah paling kuat. Kalian perlu menyiapkan beberapa persembahan yang berarti bagi bayi-bayi tersebut, ujarnya. Itu bisa berupa barang yang memiliki kenangan atau sesuatu yang kalian rasa berharga. Baru aja dengar tentang itu, Datuk, jawab Rina, matanya berkaca-kaca. Tapi
Apa kita benar-benar harus melakukannya? Ini semua terasa sangat menakutkan. Kalau kalian tidak melakukan ini, ketidakadilan yang kalian buat akan terus membayangi kalian, bahkan bisa lebih buruk. Datuk menjelaskan. Bajang tidak akan memberikan kalian ketenangan. Ayu menggigit bibirnya, tampak bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalian harus memanggil kembali arwah mereka. Datuk menjelaskan. Tapi ini bukan hal yang mudah. Kalian akan dihadapkan langsung dengan sosok mereka. Mereka akan menuntut. Kalian harus siap untuk menghadapi ketakutan terdalam kalian. Rina menatap Ayu. Keduanya saling berbagi keraguan yang sama. Gimana kalau kita gagal, Datuk? Tanya Rina. Tidak ada jaminan. Tapi jika kalian melakukannya dengan tulus, arwah mereka mungkin akan mengerti. Jawab Datuk tegas. Kalian harus memberi sesuatu yang berharga, bukan hanya barang, tetapi juga keikhlasan dari hati. Malam yang ditunggu tiba. Rina dan Ayu mempersiapkan ritual di halaman belakang kosan, tempat di mana mereka menguburkan janin tersebut. Dengan bantuan Datuk, mereka menyiapkan lilin, bunga, dan beberapa barang berharga yang mereka pilih dengan hati-hati, termasuk kalung lama milik Ayu yang penuh kenangan. Suasana malam itu mencekam, dan angin bertiup kencang, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tidak baik. Rina menggenggam tangan Ayu, berusaha memberi kekuatan. Lo siap yuk? Tanya Rina, suaranya bergetar. Aku nggak tahu, Rin. Ini sangat menakutkan. Ayu menjawab. Tatapannya melirik ke sekeliling, merasa seperti ada yang mengawasi. Datuk mulai memimpin ritual, membakar dupa sambil mengucapkan mantra. Lilin-lilin menyala dan menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka. Ketika mantra diucapkan, hawa di sekitar mereka mulai berubah. Suara tangisan bayi terdengar semakin jelas, menggema di udara malam. Rina merasa jantungnya berdebar keras dan wajah Ayu terlihat semakin pucat. Bayi, itu mereka. Rina berbisik. Datuk mengangguk. Ayo, tetap fokus. Jangan biarkan ketakutan kalian menguasai. Tiba-tiba bayangan kecil muncul di tengah-tengah cahaya lilin. Wujud bayi bajang mulai terlihat jelas. Tubuh kecil dengan wajah pucat dan tatapan kosong menatap mereka dengan penuh kebencian. Kenapa kalian datang ke sini? Suara bayi itu terdengar pelan, namun tajam. Kenapa aku tidak bisa pergi? Rina menelan ludah, berusaha menahan ketakutannya. Kami minta maaf. Kami tidak seharusnya melakukan itu. Kami ingin memberi kamu kedamaian. Kedamaian? Apa kalian tahu rasa sakit yang aku alami? Jawab bayi itu. Suaranya semakin meninggi. Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak karena kalian. Aku mulai menangis. Wajahnya penuh penyesalan. Kami tidak tahu. Kami berjanji akan memberikan yang terbaik. Bayangan bayi itu semakin mendekat, tampak marah. Beri aku sesuatu yang berharga. Buktikan bahwa kalian tidak hanya peduli dengan diri sendiri. Rina berusaha menenangkan Ayu yang mulai panik. Ayo, fokus. Kita harus melakukannya. Kita nggak bisa mundur sekarang. Aku tahu, Rin. Tapi ini gila. Apa lo dengar suara itu? Kayak ada yang minta kita mati. Ayu menjawab dengan suara bergetar. Lo harus percaya, yuk. Kita bisa melewati ini. Rina membalas, berusaha menenangkan dirinya sendiri juga. Ingat kalung lo. Itu kan berharga buat lo. Kasih ke mereka. Iya, tapi apa itu cukup? Tanya Ayu ragu. Cukup atau tidak, kita nggak punya pilihan lain. Mereka butuh sesuatu dari kita. Kita harus memberi mereka apa yang layak. Rina meyakinkan. Bayi bajang itu mulai mendekat lagi, menuntut. Ayo cepat. Apa kalian tidak ingin aku pergi? Rina mengangkat kalung tersebut, menggenggamnya erat. Ini milik Ayu. Kami berikan ini untukmu. Kami minta maaf.
Tiba-tiba hawa di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Bajang mulai bergetar, tatapannya tajam, dan teriakan kesakitan terdengar di sekeliling. Tidak, itu tidak cukup. Rina dan Ayu merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Bayangan lain muncul, wajah-wajah bayi yang lain, semua menuntut perhatian dan keadilan. Kalian harus menebus kesalahan. Kami tidak akan pergi. Ayu mulai bergetar, tidak tahu berbuat apa. Gimana, Rin? Kita bisa ngapain lagi? Beri mereka lebih. Jangan biarkan mereka terjebak di sini. Rina berteriak, suaranya penuh ketakutan. Kita harus meyakinkan mereka bahwa kita tulus. Ketika situasi semakin genting, suara Dato terdengar dalam benak mereka. Kalian harus kuat. Jika tidak, semua ini akan berakhir buruk. Rina berusaha menarik nafas dalam-dalam, mencari kekuatan. Kami minta maaf. Kami berjanji akan melakukan yang terbaik. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kegelapan menyelimuti mereka, dan wujud bayi yang marah mengelilingi. Buktikan itu, teriak mereka serentak. Ketegangan mencapai puncaknya, dan Rina serta Ayu menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan. Mereka harus menghadapi rasa takut terburuk mereka dan memperjuangkan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah ritual selesai, Rina dan Ayu berdiri dalam hening, merasakan beban yang tak terhingga. Meskipun bayi bajang telah ditenangkan, mereka tahu bahwa konsekuensi dari tindakan mereka tidak akan mudah hilang. Meskipun suara tangisan bayi itu telah menghilang, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tersisa dalam diri mereka. Perasaan bersalah yang harus menghantui. Hari-hari berlalu, tetapi kehidupan Rina dan Ayu tidak pernah kembali seperti semula. Rina merasakan dampak psikologis yang mendalam. Setiap malam, bayangan bayi itu muncul dalam mimpinya, dengan tatapan kosong dan wajah yang penuh kesedihan. Meski tidak ada lagi suara tangisan yang menggema, rasa bersalah itu seolah membanjiri pikirannya. Rin, lo baik-baik aja? Tanya Ayu suatu malam, melihat Rina yang termenung di sudut kamar kos mereka. Lo kelihatan capek banget. Aku gak bisa tidur, jawab Rina, suaranya serak. Aku terus mimpi tentang dia. Mungkin kita seharusnya tidak melakukan itu. Lo juga ya? Aku mimpi yang sama. Ayu menghela nafas. Tapi kita sudah melakukan ritual. Kita sudah meminta maaf. Bukan soal itu, Rina menjawab. Suaranya penuh penyesalan. Kita merampas hak hidupnya. Bahkan ritual pun tidak bisa menghapus semua itu. Rasa bersalah ini seperti bayangan yang tidak akan pernah hilang. Hari-hari berlalu, dan Rina merasa terjebak dalam lingkaran setan. Dia mulai menghindari tempat-tempat yang berhubungan dengan masa lalunya. Merasa tidak nyaman ketika berada di dekat anak-anak atau bayi. Setiap kali mendengar tangisan bayi, hatinya bergetar dan air mata tak terelakkan mengalir. Rasa sakit dan penyesalan menumpuk di dalam dirinya, tak terbayangkan. Aku benar-benar pengen pergi dari sini, Rin, kata Ayu suatu malam, suaranya penuh ketakutan. Setiap kali kita lewat di depan pohon itu, rasanya kayak ada yang ngeliatin kita. Aku tahu yuk, tapi kemana kita bisa pergi? Jawab Rina, suaranya penuh keputusasaan. Kita sudah merusak sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada tempat yang aman. Suatu malam, Rina terbangun dari mimpi buruknya. Ia menemukan dirinya duduk di tepi tempat tidur, terengah-engah. Bayangan bayi itu kembali menghantuinya. Wajahnya tampak lebih jelas, seolah meminta keadilan. Maafkan aku. Rina berbisik pada kegelapan, meskipun tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah cukup. Aku tidak pernah maksud menyakiti. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian. Tetapi dalam hatinya, Rina tahu bahwa penyesalan tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Dalam usaha untuk mengakhiri rasa sakit yang mendalam ini, mereka berdua berusaha untuk melanjutkan hidup. Tapi rasa bersalah itu seperti belenggu yang tidak pernah bisa mereka lepas. Ayu semakin menarik diri dan Rina merasa kesepian. Kita harus bicarakan ini.
Rina mencoba berbicara, tapi Ayu hanya mengangguk lesu. Aku cuma bingung, jawab Ayu. Aku merasa terjebak dalam kesalahan kita. Dan semua ini semua terjadi karena keputusan kita. Akhirnya, saat Rina melihat ke cermin, dia melihat refleksi dirinya yang tampak berbeda, kosong, dan penuh penyesalan. Kita harus bisa menemukan cara untuk memaafkan diri kita sendiri, pikirnya. Meskipun dalam hati dia meragukan hal itu mungkin terjadi. Dalam perjalanan panjang menuju penebusan, mereka menyadari bahwa meskipun ritual telah menyelesaikan satu bagian dari kisah mereka, luka yang mereka buat akan terus membekas selamanya. Penyesalan tidak hanya menjadi bagian dari hidup mereka, tetapi juga menjadi pengingat akan keputusan yang diambil dalam kegelapan. Mereka mungkin bisa melanjutkan hidup, tetapi rasa bersalah itu akan selalu ada, menjadikan setiap tawa dan kebahagiaan sebagai bayang-bayang kesedihan yang tak terhapuskan. Rina dan Ayu tahu bahwa mereka harus terus berjuang, meski kadang hidup terasa terlalu berat untuk dijalani. Itulah akhir cerita yang berjudul Bayi Bajang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.